Sepekan ini media sosial diramaikan oleh aksi Ibu Santi Warastuti yang menyuarakan aspirasinya di Car Free Day Jakarta. Anaknya yang bernama Pika mengidap cerebral palsy atau kelumpuhan otak dan membutuhkan penanganan menggunakan ganja medis. Tertera dalam poster yang dibawanya saat CFD, tertulis "Tolong anakku butuh ganja medis". Foto poster tersebut kemudian viral di media sosial dan menuai simpatik banyak warganet. Nah, gimana ya tanggapan dari petinggi-petinggi negara atas aksi Bu Santi? Apakah akan ada kebijakan bahwa ganja dilegalkan? Simak ulasan selengkapnya bersama aku Mela hanya di Headline. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Sonoris menyatakan Indonesia perlu memulai kajian tentang pemanfaatan tanaman ganja untuk kepentingan medis. Menurutnya pada akhir 2020, Komisi Narkotika PBB sudah mengeluarkan ganja dan resin ganja dari golongan 4 Konvensi Tunggal tentang narkotika pada tahun 1961. Yang artinya ganja tidak lagi termasuk daftar narkoba paling berbahaya yang tidak memiliki manfaat medis. Terlepas Indonesia akan melakukan program ganja medis atau tidak nantinya, riset adalah hal yang wajib dan sangat penting dilakukan untuk kemudian menjadi landasan bagi pengambilan kebijakan atau penyusunan regulasi selanjutnya. Riset medis harus terus berkembang dan dinamis demi tujuan kemanusiaan, demi menyelamatkan kehidupan Pika dan anak penderita radang otak lain yang diyakini sang ibunda bisa diobati dengan ganja. Negara tidak boleh tinggal berpangku tangan melihat pika-pika lain yang menunggu pemenuhan hak atas kesehatannya. Kemudian dalam kesempatan lainnya, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyebut pemerintah kini sedang mengkaji pembukaan akses penelitian terkait ganja medis. Menkes juga menjabarkan kaitan fungsi ganja dengan morfin. Sebagaimana diketahui, morfin masuk ke dalam golongan opium atau narkotik namun bisa digunakan untuk keperluan medis. Nah, kalau dari MUI gimana nih? Karena pasti ganja termasuk barang yang tergolong haram. Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam Soleh menjelaskan, saat ini MUI akan melihat secara utuh bentuk tindak lanjutnya terhadap wacana tersebut. Baik dengan sosialisasi fatwa yang sudah ada, dengan penguatan regulasi, atau dengan pembentukan fatwa baru. Dalam hukum Islam, setiap substansi yang memabukkan hukumnya haram, baik itu sedikit maupun banyak. Nah, ganja termasuk substansi yang memabukkan, maka dari itu dihukumi haram. Akan tetapi, jika ada kebutuhan yang bisa dibenarkan secara syar'i, bisa saja penggunaan ganja dibolehkan dengan syarat dan kondisi tertentu. Karena itulah perlu ada kajian mendalam mengenai ihwal manfaat ganja tersebut. MUI akan mengkaji substansi masalah terkait dengan permasalahan ganja ini dari sisi kesehatan, sosial, ekonomi, regulasi, serta dampak yang ditimbulkan. Ahli Hukum Narkotika Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Dr. Slamet Pribadi menegaskan Kemenkes RI berwenang memberikan peraturan izin penggunaan ganja untuk keperluan medis. Pasalnya pengkategorian ganja sebagai narkotika golongan 1 ditetapkan oleh Menkes. Narkotika jenis ganja itu boleh digunakan, yang tidak boleh itu jika disalahgunakan. Khusus untuk ganja, sesuai dengan pasal 7 dan 8 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, kalau memang mau memanfaatkan ganja untuk kebutuhan medis, silahkan mengajukan izin. Namun menurutnya DPR dan MUI sebaiknya tidak terburu-buru membuat keputusan atau fatwa terkait legalisasi ganja medis. Diperlukan pertimbangan panjang terkait penelitian penggunaan ganja. Bahaya ganja dipakai untuk berkepanjangan itu sangat berbahaya. Kalau untuk medis, maka akan dibutuhkan resep dokter. Negara-negara yang sudah melegalkan ganja sudah pusing dengan banyak kecelakaan lalu lintas dan persoalan sosial. Memang dampak ganja itu positifnya ada, tetapi negatifnya juga banyak. Nah, ada juga nih yang mendukung untuk ganja dilegalkan. Pendiri Lingkar Ganja Nusantara atau LGN, sekaligus Direktur Eksekutif Yayasan Sativa Nusantara, Dira Narayana merespons positif wacana legalisasi ganja medis di Indonesia. LGN mendorong agar wacana itu dilanjutkan dengan aksi nyata, yaitu melakukan riset ilmiah. Ini problemnya, Mbak. Problemnya adalah di Indonesia ini tidak ada penelitian. Apalagi, jadi tidak ada itu penelitian di Indonesia mengenai kandungan THC, kandungan CBD, kandungan kanabinoid yang terdapat di dalam ganja ini tidak pernah ada satupun penelitian di Indonesia. Jadi memang
kami anggap wajar gitu kemudian terjadi kebingungan di publik, makanya kami sangat menyarankan untuk negara segera melakukan penelitian. Menurut Dira, mencuatnya wacana legalisasi ganja medis ini adalah sebuah kemajuan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Sebab selama ini ganja selalu diasosiasikan dengan sesuatu yang buruk. Akibatnya publik mengalami ganjafobia atau ketakutan yang berlebihan terhadap ganja. Padahal ganja bisa dimanfaatkan untuk pengobatan. Kini publik sudah mulai menyadari manfaat tersebut. Ganja medis itu adalah obat kalau kita bisa memanfaatkannya. Meski baru akan melakukan riset, pihaknya sudah merangkum berbagai manfaat ganja untuk kebutuhan medis dalam buku berjudul Hikayat Pohon Ganja. Salah satu manfaatnya yang paling memukau adalah keberadaan kandungan endokannabinoid. Endokannabinoid, kata dia, sebenarnya merupakan zat yang dihasilkan tubuh manusia yang berfungsi menjaga keseimbangan hormon. Ketika zat endokannabinoid berkurang dalam tubuh, maka timbullah penyakit. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Sebaiknya ganja dilegalkan atau jangan? Tulis pandangan kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu update beritanya. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel YouTube Geolife. Sampai jumpa lagi di episode headline berikutnya.